Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama kita berdua, saya Kori Saya Iksan. dari channel Republik Investor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba ngobrol-ngobrol ya terkait dengan berita terhangat yang saat ini banyak dipertanyakan oleh para investor gitu ya. Pasti teman-teman juga pasti mencari semua banyak mencari semua berita-berita terkait saham ini. Sama apa sih? Yang mungkin Mas Isan juga banyak ya yang nanya gitu terkait dengan saham BRIS, BRI Syariah, yang memang di minggu lalu banyak berita-berita yang muncul terkait dengan proses merger Bank BUMN Syariah gitu. Dan memang dalam pelaksanaannya itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan harga wajarnya gitu, yang kemarin memang penilaiannya itu ya di harga Rp781. Nah, yang akan kita coba diskusikan pada kesempatan kali ini terkait dengan efek dilusi, Mas Iksan. Ya. Sebelumnya di video-video RI telah membahas BRIS, tapi seputar apa tuh? Banyak terkait dengan harga wajar. Mungkin teman-teman bisa lihat juga ya di video yang beberapa waktu lalu ada pembahasan terkait dengan harga wajar BRIS. Kemudian juga terkait dengan proses mergernya gitu ya, itu udah banyak juga video-videonya. Ya silakan teman-teman dicari dan ditonton juga. Nah, kali ini saya akan lebih banyak berdiskusi dengan Mas Isan tentunya terkait dengan efek dilusi dari penggabungan atau merger Bank BUMN Syariah gitu. Nah, sebetulnya kalau secara teori nih ya Mas Iksan, kira-kira dilusi itu apa sih sebenarnya gitu? Iya, iya. Jadi kan sebelum ke dilusi itu apa, kan banyak berita mengenai bahwa ramenya ini karena dilusinya ya, salah satu efeknya. Betul, gitu. betul. Nah, dilusi itu merupakan penurunan kepemilikan secara persentase, bukan secara nominal ya. Betul. Jadi secara persentase yang disebabkan oleh kenaikan atau peningkatan jumlah total saham beredar. Gitu, Kor. Jadi dari sisi definisinya gitu. Mungkin kalau mau analogi simpelnya aja gitu ya, kita analoginya gini, kalau mungkin ribet ya secara definisi, tapi analoginya supaya mungkin lebih dekat dan lebih relate dengan kita. Misal nih Kor, gue sama lu mau bikin bisnis, misalkan ketoprak gitu kan. Jualan ketoprak enak. Jualan ketoprak gitu kan, selain ada togenya, ada bumbunya, tentu kita butuh gerobak dan lain-lain ya, raw materialnya gitu. Misalkan ternyata setelah gue hitung gue butuh modal 2 juta kok. Nah, gue ngajak lu buat jualan ketoprak. Buat join gitu. Buat join, betul. Ya berarti kan bagi 2 dong. Gue 1 juta, lu 1 juta, taruh modal. Ya kan? Seiring berjalannya waktu, ternyata kita ngasilin laba hanya 500.000. 500.000. Gitu kan? 500.000 dibagi 2, karena tadi kepemilikan sahamnya sama-sama 50%, jadi dibagi 2. 250.000. Untungnya bagi 2 gitu ya. Untungnya dibagi 2. Nah, seiring berjalannya waktu, kita berdua mutusin bahwa kalau kita pengen naikin laba dari 500.000 menjadi sekian, kita kayaknya butuh modal nih Kor buat ekspansi. Tapi baik gua maupun lu nggak punya uang lagi buat naruh modal di ketoprak ini. Lagi gitu ya. Betul. Mau nggak mau kita cari teman-teman kita yang kira-kira minat nggak dengan prospek ketoprak kita nih Kok. Dengan bisnis kita ke depan itu ya. Betul. Kita mungkin cerita gitu ya, prospek yang gini. Misalkan ternyata kita ngajak Hendra. Mau nih dia join. Kita butuh modal 1 juta. Nah, yang tadi modal kita 2 juta, Hendra mau join 1 juta. Masuk. Jadi masuk modal kita total ada 3 juta. 3 juta. Tapi, apakah kepemilikan kita secara nominal berkurang? Enggak, karena kita masih punya 1 juta, lu punya 1 juta, dan Hendra 1 juta. Yang berkurang adalah persentase kepemilikan. Yang tadinya 50-50 ya. 50%. Yang tadinya 50%, sekarang berkurang jadi 33%, karena 100% dibagi 3. Betul. Gitu. Jadi itu sih kalau pertanyaannya adalah dilusi apa. Iya, jadi penurunan ya. Iya, penurunan kepemilikan, tapi secara persentase. Secara persentase. Nah, kalau dari BRIS sendiri sebelumnya berapa, kemudian ketika nanti digabung itu dilusinya menjadi berapa nih Mas Isan? Sebelumnya itu sekitar publik ya. Kita bicara jumlah saham yang beredar di masyarakat itu sekitar 17,8%. Kalau terjadi merger akan terdilusi menjadi 4,5%.
4% ya, kalau nggak salah. Iya, 4,4%. Ya, itu 4% lah pokoknya. terdilusi menjadi 4,4%. Jadi kepemilikan publik itu menjadi 4,4% gitu secara keseluruhan. Nah, ini juga ada masalah lain nih Mas Ihsan, karena syarat untuk emiten jumlah saham beredarnya itu kan ada batasannya ya. Kalau nggak salah itu 7,5% ya. Ya, free float ya. Jadi free float itu kan batas minimal jumlah saham yang ada di publik secara persentase. Nah, ini tujuannya supaya bisa liquid dan lain sebagainya. Kalau hal itu sebenarnya nanti mungkin banyak skemanya itu ketika RUPS nanti ya, kalau nggak salah di bulan November. Jadi RUPS-nya itu nanti menentukan kira-kira dengan 4,4% kepemilikan publik. Nah, untuk membatasi atau untuk memenuhi batas bawah 7,5% free float-nya, nah itu akan diusulkan ketika nanti ya RUPS, apakah dia right issue ataupun ada penjualan saham dari bank syariah lainnya gitu. Ya, selaku pemegang saham mayoritas. Nah, jadi terkait itu memang ya salah satu syaratnya harus free float lagi dinaikin kan. Tapi BI katanya akan bukan maksudnya Bursa Efek Indonesia akan memberikan waktu relaksasi untuk adjust gitu, penyesuaian dari free floatnya 4%-an menjadi minimal 7,5%. Gitu, tujuannya agar pasar sahamnya lebih liquid, khususnya saham BRIS. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya nih terkait dengan tadi kan efek dilusi. Banyak yang nanya apakah berpengaruh terhadap harga saham atau tidak gitu. Efek dilusi ini gimana nih kita sebagai investor pemegang saham BRIS, pengaruhnya apa untuk harga saham gitu? Mungkin pertanyaan itu yang banyak ditanyakan gitu Mas. Sebenarnya pengaruh ini ada dua. Nanyanya pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Betul. Ya kan? Pertama yang perlu kita ketahui adalah proses merger, apalagi suatu bank ya, itu cukup lama. Karena harus ada due diligence dan lain sebagainya. OJK sendiri pun bilang itu masih ada 19 tahap lagi untuk finalisasi proses merger. Gitu kan, kemungkinan efektif baru Februari 2021. Jadi pertanyaan adalah kalau dampaknya apa? Secara jangka pendek dan jangka panjang itu berbeda. Kalau jangka pendek mungkin kita lihat ya bahwa BRIS dalam beberapa hari terakhir turun kan 7%, sekarang di level 1210 ya hingga video ini dibuat gitu. Artinya kenapa terjadi? Karena BRI selaku pemegang saham mayoritas BRIS saat ini menilai ya, melakukan valuasi saham melalui KJPP itu di level 781 per lembar. Maksudnya apa sih, Kor? Maksudnya adalah kalau ada pemegang saham BRIS saat ini sampai 19 November nggak setuju pengen di merger, silahkan dijual baik di pasar maupun di BRI. Salah satunya di pasar kan saatnya 1.200, BRI nawarin kalau lu mau gue beli saham 781 per lembar. Jadi sekarang secara jangka pendek ya harga sahamnya akan menuju ke yang BRI tentukan. Karena ini berkaitan dengan psikologi juga ya. Artinya Bank BRI ini menilai gitu harga si BRIS ini ya di 781. Kalau lu nggak setuju, sini gue bayarin 781 rupiah. Nah, terkait dengan efek dilusi sebetulnya secara tidak langsung sih tidak berpengaruh terhadap harga ya, karena yang berpengaruh itu adalah kepemilikannya gitu, jumlah kepemilikan secara persentasenya. Nah, terkait dengan pengaruh, sebenarnya ini jangka panjangnya ya Mas Ihsan, pengaruh terhadap harga saham itu seperti apa nih Mas Ihsan jangka panjang? Sebenarnya kalau aksi korporasi yang BRI Syariah ini terutama merger bank ya, itu kan sebenarnya lebih ke positif secara jangka panjang, secara fundamental. Karena lebih kuat ya, struktur modalnya juga lebih kuat. Jadi dampak dilusi ini sebenarnya secara jangka panjang itu balik lagi ke proyeksi atau perkiraan dari fundamental perusahaan itu ke depan. Nah, sebagai contoh ya, kalau bicara dampak, sekarang BRI Syariah dengan total aset 50 triliun per Juni 2020 ya, 49, something lah, dibuletin 50 triliun, itu bisa ngasilin laba sekitar 117 miliar per Juni 2020. Kan akan kumulatif kan sampai Desember. Artinya kalau kita bicara per semester 1 aja, dia bisa ngasih EPS per lembar itu 12 perak. Nah, jangka panjangnya adalah tadi ya, gue kalau mau contohin ketoprak dikit tadi kan kalau kita inget ya, tadi contoh saya ketoprak dengan modal 2 juta bisa ngasih 500 ribu. Gitu. Harapannya dengan adanya Hendra Join 3 juta, harapannya labanya bisa lebih dari 500 ribu. Itulah tujuan kenapa harus ada aksi korporasi tersebut. Hal yang sama terjadi dengan BRI Syariah.
dengan aset 50 triliun bisa hasilin EPS Rp12 per lembar di semester 1 2020. Harapannya kalau udah join, kan total asetnya diproyeksikan naik nih Kor, 4 kali lipat. Dari 50 triliun menjadi 219 triliun. Tentunya harapannya setelah konsolidasi EPS-nya juga nggak Rp12 per lembar. Ya, ada peningkatan lah. Harapannya ada peningkatan. Nah, itulah bisa dibilang worth it untuk ditunggu apabila maksudnya worth it nggak apa-apa terdilusi, tapi EPS-nya yang ke gua setelah konsolidasi itu minimal Rp12 per lembar, syukur-syukur bisa lebih. Karena ibaratnya tadi ya, ketoprak tadi kita dengan kita kepemilikan 50%, kita bisa menghasilkan 500 laba, 500.000 ya rupiah. Nah, dengan adanya tambahan modal, nah ini kan kita memproyeksikan akan laba yang kita dapatkan itu akan lebih besar. Nah, artinya secara keuntungan sebenarnya justru lebih bagus gitu ya, karena kita bisa dapetin laba yang jauh lebih besar dibanding dengan kita menjadi kepemilikan itu 50% gitu. Ya. Nah, makanya harapannya ini ya sebenarnya kalau misalnya kita secara logikanya gitu ya, aset yang memang naik ke 4 kali lipat, aset naik 4 kali lipatnya itu juga akan memberikan dorongan untuk laba si BRIS ini juga jauh lebih besar lagi di kemudian hari gitu kan. Jadi memang sebenarnya ini kita hanya perihal waktu aja gitu ya. Waktu kira-kira seperti apa nih ke depannya gitu untuk saham BRIS. Dan yang paling penting tuh kita harus benar-benar pantau proses dari RUPS ini gitu. Ya. Betul. Nah, pertanyaan gue Kor, misal nih, ini kita diskuskan. Tuh. Harga saham BRIS kan lagi turun terus nih, 7% per hari kan. Misal BRI syariahnya udah di level 780 perak. Lu mau beli nggak? Beli San kayaknya. Karena sebenarnya gini ya, kita kalau misalkan kita lihat ekonomi syariah gitu ya di Indonesia ini adalah jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, itu sepakat ya. Nah, dan saat ini kita belum punya satu bank syariah yang mempunyai aset yang cukup kuat gitu. Padahal sebetulnya kita bisa bersaing secara global nih, karena harapannya kan kita menjadi pusat ekonomi syariah secara global ya, secara jadi saingannya itu bukan cuma di lokal gitu. Jadi kita bisa bersaing di secara global. Dan dengan adanya penggabungan ini kan dari sisi modal intinya aja kan naiknya berkali lipat gitu. Jadi 20 triliun. 20 triliun gitu ya modal inti. Nah, artinya bank ini akan lebih fleksibel untuk menyasar pasar global selain di Indonesia sendiri. Sebenarnya di Indonesia juga masih banyak prospek yang bisa dikembangkan lagi ya. Apalagi kan sekarang eranya di mana banyak yang sudah aware juga ya dengan ekonomi syariah gitu. Nah, tentu dengan prospek penggabungan ini akan memberikan dorongan gitu untuk saham BRIS ke depannya agar lebih baik lagi gitu. Kalau saya sih ngelihat ketika turun di harga 781 harusnya ini time to buy San. Karena ketika nanti sudah bergabung efektif tahun 2021, kemudian modal intinya juga naik, asetnya juga naik, dan book value kalau kita hitung juga akan meningkat gitu ya. Kalau kita contoh nih, BTPS harga berapa sekarang gitu kan? 3.000-an ya? 4.000-an. Nah, ini kan yang sudah listing itu kan ada BTPS yang bisa kita jadikan acuan itu ya. BTPS ini kan bank syariah gitu. Bank syariah juga yang sudah listing. Nah, harganya berapa? Ya sekitar di ribuan lah ya harganya. 3.000-an lah. Saya lupa. 4.000. Dan PBV-nya pun juga udah sampai ke 4 kali gitu, 4 kali, 5 kali bahkan untuk saham BTPS. Nah, artinya kan dia aja bisa nih dengan aset seperti itu gitu. Betul, dan sebagai contoh, memang rata-rata PBV Bank Himbara, kayak bank yang paling tinggi itu Bank BRI, sekitar 2 kalian. Sisanya 1,5 gitu ya. Betul. Bahkan BNI Betanya itu masih di bawah 1, sekitar 0,8. Memang BRIS ini PBV-nya per Juni 2020 itu 536 perak. Book Artinya, iya. 1 kali PBV itu sama dengan 536 perak. Dengan BRI bilang di harga 781 valuasinya, berarti kan itu udah di atas 1 kali atau sekitar 1,4 kali. Jadi meskipun PBV-nya di atas 1 atau 1,4 itu masih worth it to buy ya. Seiring prospeknya yang baik ya. Karena kan gini, poin penting dalam satu gerakan harga saham itu kan akan relate dengan nilai fundamentalnya. Nah, seperti tadi misalnya ketoprak. Kalau misalnya kita bisa memberikan harapan kinerja yang lebih baik, itu yang sebenarnya harus kita cari. Misalkan ketoprak ini ya, kita ngelihat bahwa ini
banyak yang memang pesanan yang nggak bisa kita cover nih San, ketoprak ini gitu. Kita perlu modal lain untuk memberikan permintaan gitu, permintaan dari pelanggan kita gitu. Jadi kita harus melihat prospek. Kalau misalkan BRIS ini ya kita lihat sih sebenarnya prospeknya ya cukup baik gitu ke depannya gitu ya, dengan bantuan dengan penggabungan ini gitu. Nah, harusnya ketika masuk ke level 781 atau lebih rendah lagi, harusnya sih udah kita bisa time to buy gitu untuk BRIS. Karena penurunan ini San, kalau kita lihat ya sebenarnya penurunan yang cukup wajar ya, karena kenaikan BRIS juga udah sangat signifikan. Dari Maret ya? Kalau dari Maret? Iya, Maret itu closing 135 itu tanggal 14 Maret. Itu titik terendah saham BRIS itu 135, closingnya. Sampai ke level 1.600-an gitu ya, pertengahan Oktober 1.600-an itu artinya 10 kali lipat lebih ya? Iya, udah 1.000% lebih gitu dia naik. Nah, ini kan kalau secara psikologis gitu, ya wajar kalau misalkan ada taking profit gitu dari beberapa investor. Jadi kita layak dicermati nih untuk saham BRIS masuk ke area harga wajarnya atau lebih rendah, mungkin kita bisa mulai cicil untuk pembelian gitu. Ditambah kalau mungkin gue sedikit nambahin ada teman-teman nanti bisa googling terkait Kanun ya. Konun bacanya. Konun Aceh. Iya, itu di Aceh, silakan googling. Nanti menurut saya pribadi memang itu menjadi salah satu prospek sih. Dengan adanya BRI-nya jadi BRI Syariah di Aceh, itu bisa meningkatkan total aset BRI Syariah tersendiri. Betul. Nantinya. Jadi teman-teman kalau misalkan saya jelaskan sedikit ya, Konun itu adalah aturan Pemda dari Aceh yang mengharuskan semua lembaga keuangan itu berbasis syariah. Nah, artinya yang ada sekarang bank-bank konvensional sekarang itu harus mengkonversi ke bank syariah. Nah, artinya BRIS ini kan anak usaha dari Bank BRI. Semua aset BRI yang ada di Aceh itu dikonversi ke BRI Syariah. Pindah semua asetnya ke BRI Syariah. Nah, ini yang satu lagi sentimen yang memang baik ya buat BRIS ke depannya gitu. Oke. Jadi dengan prospek itu ya, itu semua tadi yang udah kita jelaskan sebelumnya. Kalau harga BRI Syariah di 781 dengan PBB 1,4 kalian, tetap worth it to buy ya, Korea? Seharusnya, kalau menurut kita ini disclaimer ya, karena kita di sini diskusi dan kita melihat bahwa di BRI Syariah ini mempunyai prospek yang cukup baik ke depannya. Karena menilai saham itu lebih kepada ke depan ya, forward looking. Jadi selama kita yakin produksinya bagus ya, nggak ada salahnya kita karena coba. Kan angka-angka yang muncul dari laporan keuangan itu akan angka yang sudah terjadi sebelumnya gitu ya, historical. Nah, kita perlu melihat ke depan. Nah, kira-kira seperti apa prospeknya segala macam dengan dukungan yang full komitmen dari pemerintah gitu untuk bank syariah yang ingin dinaikkan gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang sentimen positif buat saham. Jadi kalau mau sekedar recap nih, recap dari awal video, pertama terkait DUC itu apa sih? Lebih kepada perubahan kepemilikan atau penurunan kepemilikan secara persentase yang disebabkan oleh kenaikan jumlah saham beredar. Nah, yang kedua tadi dampaknya gimana? Secara jangka pendek, ya mungkin memang masih akan turun karena tadi ya banyak aksi profit taking. Dari Maret sudah naik hampir 1000% bahkan lebih. Dan memang ada statement dari BRI yang bilang bahwa valuasinya menurut KJPP tersebut di level 751 perak. Di dalam jangka waktu dekat memang harga BRIS akan menuju ke situ. Secara jangka panjang, recapnya itu akan balik ke fundamental. Balik lagi ke proyeksi kita, proyeksi investor bagaimana melihat perkembangan atau opportunity dari fundamental BRIS setelah dilakukan konsolidasi antara Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Betul sekali. Mungkin cukup sekian ya. Dan jangan lupa kalau ada yang masih minat untuk tanya atau join di webinar kita, bisa klik link description di bawah video kali ini. Ya, betul. Yang buat teman-teman semua yang punya saham BRIS, silahkan di komen gimana pendapat dari teman-teman, karena kita juga feel free ya buat diskusi semuanya. Jadi kalau misalnya ada informasi yang lebih bagus ya, lebih bagus mungkin ya silakan di komen di kolom komentar, dan jangan lupa di share, di like juga, di subscribe yang memang belum subscribe dari channel Republik Investor. Oke, semuanya terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.